Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ayat 25 surah Al-Baqarah. Wabashshiril ladzina amanu, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan yang beramal saleh atau berbuat kebajikan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Di banyak surga ya. Nah, di sini jamak jannatin. Kalau satu surga saya kan jannah. Ini jannatin, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya atau di dalamnya. Kullama ruziqu minha, setiap mereka diberi rezeki, min samaratin, dari buah-buahan, min samaratin rizqan, ya, dari buah-buahan yang ada di dalam surga itu. Qalu, maka mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang sama, yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di sana mereka juga memperoleh pasangan-pasangan yang suci.
wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi sidang jamaah yang berbahagia, ayat yang ke-25 ini merupakan kelompok ayat dari satu tema besar, mulai dari ayat 1 sampai ayat 29 dalam surah Al-Baqarah ini. Pada kelompok ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah kepadanya. Wa'budu rabbakum. Karena hanya Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka oleh karena itulah bagi manusia, sikap musyrik terhadap Allah ini merupakan hal yang dilarang, ya, dilarang keras di dalam agama ini. Itulah ayat 21, ayat 22 kemarin. Dan beriman terhadap Allah itu mutlak, ya, mutlak diperlukan dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jika kemudian ini tidak dilakukan, maka konsekuensi yang akan diterima adalah balasan berupa neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan di dalam ayat 23 dan 24 kemarin itu. Maka pada ayat 25 ini sebaliknya, bagi setiap orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu juga mengiringinya dengan amal soleh, maka akan mendapatkan konsekuensi yang positif, yaitu berupa kenikmatan yang telah Allah sediakan untuk mereka. Nah, inilah kabar gembira yang dimaksudkan itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikan kabar gembira, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang beriman dan beramal saleh itu, bahwa di akhirat nanti mereka akan mendapat balasan berupa surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya. Jannatin. Kalau dalam ayat ini jannatin, ya, jannatin. Di dalam ayat ini diuraikan itu bentuk jamak, ya. Jamaknya adalah jamak muannas, ya, jamak muannas salim, yaitu berupa jannah. Kita ulangi, di dalam ayat ini
kalimatnya jannatin. Jannatin itu berarti banyak surga, tidak hanya satu, ya. Tidak hanya satu jenis, tapi banyak surga. Karena jannatin itu jamak dari jannah. Jannah itu satu surga. Jadi kalau dalam bahasa Arab, jannatin itu adalah jamak muannas salim. Ya. Dan kata jannah ini berasal dari kata jannah, ya, dengan arti tersembunyi, ya, dengan arti tersembunyi. Sebuah taman dinamai jannah karena di dalam taman tumbuh pohon-pohon yang rindang, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak kelihatan karena tersembunyi oleh pohon-pohon yang rindang itu. Maka disebutlah dia jannah. Nah, dan tidak hanya di dalam ayat ini, tetapi di dalam banyak ayat lainnya, surga itu selalu digambarkan dengan taman yang lengkap, dengan sungai yang mengalir. Kadang-kadang ditambah dengan kenikmatan aneka ragam buah-buahan, minas samarat, ya kan? Anggur, buah delima, itu buah-buah yang ada di surga, kan? Di lain kesempatan dilengkapi pula kenikmatan surga ini dengan minuman yang segar, tempat duduk yang dijadikan sebagai tempat santai. Bahkan dalam beberapa tempat disebut oleh ayat itu ada bidadarinya, ya, yang hampir selalu disebut di dalam taman dengan sungai yang mengalir di dalamnya. Kalau taman dan surga yang mengalir di dalamnya atau di bawahnya itu selalu disebutkan. Jannah itu selalu diikuti dengan kalimat itu. Maka timbul pertanyaan bagi kita, kenapa surga itu digambarkan dengan taman, dengan sungai yang airnya mengalir? Kenapa? Secara cepat ada yang menjawab. Ada menjawabnya, karena Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab yang tinggal di padang pasir tandus, ya. Maka adalah sesuatu yang menjadi impian mereka untuk memiliki taman-taman yang rindang, indah, lengkap dengan sungai yang airnya mengalir. Itu ada yang menjawab seperti itu. Di Al-Quran itu diturunkan di Arab. Maka orang Arab kan dia tinggal di daerah yang tandus. Ndak pernah ada basur yang pernah ada itu. Ada taman, ada pohon-pohonnya, ada air sungai yang mengalir. Maka itu dianggap sesuatu yang menarik bagi mereka. Akan lebih menarik hati mereka lagi apabila di dalam taman itu terdapat pula beragam buah-buahan yang lezat-lezat dan tempat untuk bersantai lengkap dengan hidangan minuman yang segar. Itu gambarannya dibayangkan Allah kepada mereka, ya. Kemudian itu jawaban sepintas, ya kan? Tetapi jawaban seperti ini itu mendatangkan persoalan. Apakah surga itu berupa taman dengan sungai yang airnya mengalir itu tetap menarik hati dan menjadi impian masyarakat yang tinggal di negeri alamnya indah seperti Indonesia ini? Ya, di Indonesia itu biasa tuh, ada taman, apalagi yang sudah diatur sedemikian rupa.
kan? Apakah hal itu masih menarik? Yang alamnya indah, hijau, berbukit-bukit, dan ada sungai yang membentang berliku-liku dengan air yang jernih. Apakah itu masih menarik? Ya. Maka surga itu tidak boleh hanya menarik hati sebagian masyarakat, tetapi tidak menarik bagi yang lainnya. Kalau model cakup itu terjemahannya atau tafsirnya, seolah-olah surga itu hanya untuk orang Arab. Ya. Yang dia menarik hatinya mendengar kalimat yang seperti itu. Jadi tidak boleh. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman, dimanapun mereka berada. Jadi tidak hanya untuk bangsa Arab. Nah, tuh. Jadi sebenarnya taman yang indah dan rindang dengan air yang mengalir itu, ini adalah sebuah kenikmatan yang universal, akan selalu menarik hati bangsa manapun, di mana dan kapanpun. Semua orang, betapapun tidak terpelajarnya, mereka pasti dapat membayangkan keindahan taman yang rindang lengkap dengan sungai-sungainya. Jika surga itu digambarkan dengan kenikmatan yang spesifik, lokal, tidak bersifat universal, tentu tidak menarik hati manusia, ya, seluruh dunia ini. Bayangkan kalau masyarakat yang jauh di pedalaman, yang di tengah hutan, dan tidak mengenal produk teknologi modern, kita janjikan hadiah berupa telepon seluler, HP, ya, tablet, komputer, dan lain sebagainya. Apakah orang akan tertarik? Tontorinya enggak. Orang yang tinggal di tengah-tengah hutan itu, yang tidak pernah bergaul dengan masyarakat di kota, di kampung ini, diagihkan dia handphone, komputer, tablet, apa leh? Bahasa dah apa belum katanya, lepet yang. Tapi kok itu diagihkan ke orang awak sih kok? Orang nanti ini. Nah, seperti itu juga lah. Nah, jadi begitu juga apabila kepada mereka dijanjikan suguhan makanan, diagih belum makanan yang apa kini yang di kota-kota, yang kini lah sampai lo kampung-kampung, spaghetti, pizza, donat dan lain-lain. Tentu mereka juga tidak akan tertarik karena tidak mengerti dan tidak bisa membayangkannya. Diajarin spaghetti, nonda ini biasa makan ubi kayu sih sebelumnya. Nah, yang dimakan mereka di situ hanya ubi kayu, singkong. Kok kuenya dari ubi, kok nasinya ya ubi, kok sambalnya ya ubi sadalah. Dia gelo spaghetti, dia gelo pizza, dia gelo donat. Apa lo namanya? Nondak gitu. Nah, ndak menarik hati bagi dirinya. Nah, itu contoh. Begitu juga dengan barang-barang yang kita gunakan sehari-hari di sini, kemudian kita tawarkan kepada mereka, ndak menarik bagi mereka, ndak menarik. Nah, visualisasi surga di dalam Al-Quran hanyalah sekedar gambaran supaya dapat dipahami.
Jadi bahasa Al-Quran itu sorga adalah taman-taman yang indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu hanya gambaran supaya mudah dimengerti oleh manusia. Ya. Keadaan yang sebenarnya dari sorga itu tidak dapat dibayangkan. Tidak dapat dibayangkan. Itu hanya bahasa Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam Al-Qur'an ini supaya manusia kau mengerti. Nah, seperti apa surga itu? Dibayangkan seperti itu, agak mudah mengerti manusia kok. Bahwa surga itu adalah seperti taman-taman yang indah, yang di situ ada pohon-pohon, ada tempat bersantai, ada makanan pohon-pohon buah-buahan di situ yang tersedia, anggur segala macam. Ada tempat bersantai, ada sungai yang mengalir. Itu hanya gambaran yang Allah berikan kepada manusia. Realnya tidak seperti itu. Ya. Lantas seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Allah hanya memberikan gambaran seperti itu kepada kita manusia. Nah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Aku sediakan bagi hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Nah, aku sediakan bagi hambaku yang soleh apa yang belum pernah terlihat oleh mata. Nah, jadi bagaimana menggambarkannya kan? Apa yang belum pernah terlihat oleh mata. Kemudian belum pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau keadaan surga itu. Surga itu seperti itu. Cuma dalam Al-Quran digambarkan seperti itu. Jannatin itu tajri min tahtil anhar. Nah. Oleh sebab itu digambarkan dalam ayat yang dibahas ini, tatkala kepada penduduk surga diberikan aneka ragam buah-buahan, mereka mengira buah-buahan yang berada di hadapan mereka itu sama dengan buah-buahan waktu di dunia dulu. Nah, kan itu ayat ya kamu ngecek. Oh, ini buah-buahan yang pernah dulu kami rasakan. Nah, kemudian Allah menegaskan itu hanya serupa, tetapi tidak sama. Anggur ya anggur juga, ya kan? Buah tin, buah zaitun itu juga, tapi tidak sama ya dengan apa yang ada di surga. Jadi ungkapan surga dalam ayat ini merupakan gambaran sebuah tempat yang indah, hijau, rindang, teduh, dan menyejukkan, lengkap dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang waktu. Nah, tentu penggambaran itu bukan hanya ungkapan-ungkapan eskatologis istilah orang kan. Tapi lebih dari itu merupakan ungkapan aktual untuk segala masa termasuk ketika masih di dunia ini. Orang yang beriman dengan keteguhan hati pribadinya akan merasa tentram, akan merasa menenteramkan orang-orang di sekitarnya. Keadaan yang digambarkan oleh Allah itu. Kemudian perilaku sosialnya akan menciptakan dunia ini sebagaimana surga yang penuh dengan keteduhan, kesejukan. Ya. Maka oleh karena itu, implikasi dari gambaran surga pada hakikatnya merupakan perintah Allah kepada orang beriman untuk membuat dunia ini sebagaimana gambaran surga itu. Yani indah, hijau, rindang, ya, teduh dan menyejukkan.
Jadi hal ini penting dilakukan karena manusia di dunia ini merupakan khalifah, ya, yang punya tugas menjadikan dunia sebagai tempat seperti surga di akhirat. Untuk itu, maka sebuah keharusan manusia untuk memiliki kepedulian terhadap keserasian alam, menjaga kelestarian alam, menciptakan keseimbangan alam. Sifat orang beriman dalam ayat ini, ayat di depannya disebutkan sebagai muslihun, pembuat kebaikan, bukan mufsidun, pembuat kerusakan. Itu di ayat 10 surah Baqarah. Maka dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan hidup ini itu menjadi salah satu bagian dari keimanan itu sendiri, dan bagian dari tujuan syariat Islam, yakni hifzul niat, menjaga keserasian alam, ya, menjaga keserasian alam. Dan keimanan harus berimplikasi pada penciptaan lingkungan hidup, dan inilah amal saleh sebenarnya disebutkan di dalam ayat ini. Untuk konteks lebih luas, amal saleh ini merupakan penjabaran iman dalam perilaku kita sehari-hari. Kemudian penggambaran surga ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa agar tercapai sebuah kehidupan yang tentram, aman, bahagia, maka manusia harus memperhatikan aspek lingkungan hidupnya. Salah satunya yaitu dengan menjaga kelestarian alam yang merupakan sistem ideal dalam kehidupan manusia. Menjaga dan melestarikan alam inilah yang menjadi kebagian dari amal saleh manusia yang dapat mengantarkannya pada keridaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan surga tadi, jannah, jannatin. Terus dijelaskan juga di dalam ayat bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan pasangan yang suci. Pasangan yang suci. Azwajum mutahharah. Pasangan yang suci. Di dalam ayat diungkapkan dengan kalimat azwajum mutahharah. Azwaj adalah bentuk jamak dari zaujun. Dalam bahasa Arab, zaujun jadi azwaj. Nah, kata zauj itu bersifat netral, bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa juga digunakan untuk perempuan. Sehingga sebenarnya lebih dapat atau lebih tepat diterjemahkan pasangan, ya, bukan istri-istri. Ada di dalam Al-Quran dan terjemahannya itu diterjemahkan di situ azwajum mutahharah itu adalah istri-istri. Diungkapkan di situ dengan istri-istri. Nah, tapi kita lebih memilih menerjemahkannya itu pasangan, karena kalimat zaujun itu kalimat yang netral, bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa juga digunakan untuk perempuan. Nah, sehingga sebenarnya itu tadi lebih tepat diterjemahkan dengan pasangan. Kalau istri perempuan ya pasangannya tentu laki-laki.
Kalau laki-laki tentu pasangannya perempuan. Nah, itu. Ayat ini memberikan gambaran seperti itu, ya. Mendapatkan pasangan yang suci. Nah. Dan selanjutnya ditutup dengan pernyataan bahwa orang-orang beriman itu, orang-orang beramal saleh itu akan kekal di dalam surga itu buat selama-lamanya. Nah, itu jadi wa utubihi mutasyabiha itu tadi manusia-manusia yang menyatakan bahwa oh kok buah-buahan yang pernah dulu kami makan, ya kan, yang pernah kami terima di dunia, kok anggur, kok apa kan. Nah, tapi kata Allah di situ tidak sama. Tidak sama. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka disiapkan juga pasangan-pasangan. Nah, pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan di ujung ayat disampaikan di situ mereka itu kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Jadi itulah barangkali ayat ini menggambarkan kepada umat manusia, dan ini merupakan sebuah kabar gembira yang Allah sampaikan kepada khusus kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Khusus untuk orang beriman dan beramal saleh. Kemudian kita lanjut di ayat berikutnya. Ini sudah berbeda pembahasannya sedikit. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk ba'udah. Nah, ya kan? Ba'udah itu artinya nyamuk. Atau yang lebih rendah daripada nyamuk, yang lebih hina daripada nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka itu yakin bahwa perumpamaan yang Allah ciptakan itu benar datangnya dari Tuhan. Nah, tetapi mereka yang kafir justru mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Apa pula maksudnya? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberinya petunjuk. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itulah. Jadi kalau pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang balasan buruk bagi orang yang enggan beriman kepada Allah, dan balasan baik bagi orang yang beriman kepada Allah, maka pada ayat ini Allah ingin memberikan gambaran kepada kita tentang karakteristik orang beriman itu maupun orang kafir itu
dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Perumpamaan yang sangat sederhana, seperti perumpamaan dengan nyamuk. Nah, di sini ba'udah itu nyamuk betina belum. Nah. Salah satu metode Al-Quran memberikan pelajaran kepada umat manusia ini adalah dengan membuat perumpamaan-perumpamaan yang dalam bahasa Arab disebut amsal. Ya. Jamak dari kata masal. Salah satu jenis perumpamaan di dalam Al-Quran itu, ya kita lihat di sini, salah satunya binatang. Dan pada ayat ini adalah nyamuk. Nah, baik itu binatang yang kategorinya bisa disebut vertebrata kalau dalam istilah biologinya, ataupun invertebrata. Vertebrata itu binatang yang mempunyai tulang belakang. Ya, tulang belakang. Seperti anjing, keledai, ya kan? Tapi yang invertebrata adalah binatang yang tidak mempunyai tulang belakang, seperti nyamuk, laba-laba, kan? Lalat. Nah, itu. Al-Quran sering membuat perumpamaan seperti itu. Perumpamaan menggunakan binatang yang pakai tulang punggung belakang itu kan, itu kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Ya, itu ada disebutkan di situ. Nah, kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Nah, itu kan. Kama salil kalbi intahmila alaihi yalhad au tanrukuhu yalhad. Jika kamu menghalaunya, kalbi tadi kan, kalbun itu artinya itulah anjing. Ndak kolbun ya, kolbun hati. Sebuah aja kali katanya berbeda. Qaf dengan kaf. Kalau qaf dia kolbun itu hati. Jadi kalau kalbun artinya lah berbeda. Makanya bahasa Indonesia yang menyadur dari bahasa Arab itu salah itu. Ya, bahasa Indonesia kan lah di Indonesia kan itu. Kalbu. Nah, kalbu itu sebetulnya anjing itu kan. Nah, tapi salah itu. Harus Q. Dokka. Nah, ya kan? Tapi di bahasa Indonesia tetap kalbu. Kalbu. Padahal menurut aslinya itu salah. Kalau kalbu itu artinya anjing. Kolbu. Nah, kolbu baru hati. Bukan hati. Nah, jadi di sini sebutkan kama salil kalbi intahmil alaihi yalhad au tanrukuhu tatsrukuhu yalhad. Nah, yalhas. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia juga menjulurkan lidahnya. Nah, anjing itu kemudian itu. Dia walaupun tetap menjulurkan lidahnya, dibiarkan saja begitu, ya tetap menjulurkan lidahnya. Itu Al-Quran menyebutkan seperti itu. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Nah, itu dalam surah Al-A'raf ayat 176.
Sedangkan perumpamaan menggunakan binatang invertebrata yang tidak punya tulang belakang, itu disebutkan misalnya di samping ayat yang tadi kita baca, ya Yuhannas duriba masalum fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu wa yaslubuhum zubabun syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'fat talibu wal muttalub. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Lalat, ya. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Ini perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah yang lain selain daripada Allah. Digambarkan oleh Allah di situ bahwa yang disembahnya itu tidak lebih kuat daripada lalat. Ya kan? Tidak lebih kuat daripada lalat. Sesuatu yang dilarikan dari makanan kita itu yang dilarikan oleh lalat, ini bisa kita ambil balik. Ini bisa kita rebut kembali. Itulah. Jadi itu ayat Al-Quran yang memberikan contoh tentang hewan yang invertebrata, yang tidak pakai tulang belakang. Kita lihat lagi di dalam surah Al-Ankabut. Tadi surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Ankabut, nama surahnya saja pun sudah nama binatang. Al-Ankabut, laba-laba. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadzat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah itu digambarkan sama seperti laba-laba yang membuat rumah rapuh. Ya. Rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Nah, kalau mereka mengetahui, begitu datang aja angin kencang, tandeh lah no. Atau datang saja binatang agak besar, burung, dilanyo habis. Maka rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Itulah ibaratnya kata Allah, orang yang mengambil pelindung selain Allah. Nah, jadi dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan menggunakan anjing, keledai, lalat, laba-laba, kan? Orang-orang Yahudi menganggap rendah, tidak bernilai perumpamaan yang ada dalam Al-Quran ini, tidak bermutu. Jadi orang Yahudi menganggap ini tidak bermutu. Nah, apalagi sampai membuat perumpamaan dengan menggunakan binatang kecil seperti nyamuk, laba-laba. Menurut Ibnu Abbas, karena ada penilaian rendah dari Yahudi itulah turun surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Dengan tegas Allah SWT menyatakan bahwa dia tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk ba'udah, nyamuk betina, atau yang lebih kecil, yang lebih hina daripada itu. Nyamuk ini kan adalah serangga kan, yang terdiri dari 41
genus dan 3.530 spesies. Nah, nyamuk ini punya 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Ukuran nyamuk ini berbeda-beda, tapi jarang sekali melebihi 15 mm. Dalam kebanyakan nyamuk betina, bagian mulut membentuk proboscia namanya kan, panjang. Itu untuk menembus kulit manusia, itu untuk menembus kulit mamalia, untuk menghisap darahnya. Nyamuk betina ini memerlukan protein untuk membentuk pembentukan telur. Maka nyamuk betina ini tidak menemukan protein di dalam makanannya. Oleh sebab itu mereka mencarinya dengan menghisap darah manusia. Hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Sedangkan nyamuk jantan tidak, karena tidak membutuhkan protein seperti nyamuk betina. Bahkan mulut nyamuk jantan tidak dapat menghisap darah. Oleh sebab itu di dalam ayat ini disebutkan ba'udah itu artinya nyamuk betina. Nah, jadi kok podihnya dicocok nyamuk tuh, lah berdarahnya berarti nyamuk betina. Nah, ya. Kok nyamuk jantan lo mau? Nah, karena nyamuk betina ini butuh protein. Itu satu keterangan tentang nyamuk. Ba'udah itu yang dikemukakan. Sementara mereka melihat apa itu kecil nyamuk. Tapi itulah kebesaran Allah di dalam menyiapkan perumpamaan-perumpamaan itu, bahwa di balik itu banyak sekali pengetahuan yang ada di dalamnya. Mungkin sampai situ kita dulu. Kita lanjut pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.